Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gadaci dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan Kak Imai di sini, pastinya di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Nah, di video kali ini Kak Imai tidak akan membahas materi apapun, tapi Kak Imai akan memberikan tips bagaimana cara mengatasi rasa malas. Nah, jangankan kalian, Kak Imai aja kadang juga malas. Nah, gimana sih Kak Imai mengatasi rasa malas itu? Nah, Kak Imai akan memberikan tipsnya dan beberapa jenis rasa malas. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen di kolom komentar, share sebanyak-banyaknya, dan yang paling penting adalah subscribe serta tekan tombol loncengnya agar adik-adik tidak tertinggal video-video terbaru dari Kak Imai dan kakak-kakak Ayo Cerdas Indonesia yang lainnya. Oke? Nah, berikut adalah 4 jenis rasa malas dan cara mengatasinya. Yang pertama ada confusion, ya, confusion. Confusion itu adalah rasa malas yang didasari oleh kebingungan harus dari mana untuk melakukannya, sampai ya tidak jadi melakukannya gitu, tidak jadi memulai gitu. Contohnya misal, aku kesulitan dalam belajar matematika atau bahasa Inggris, kebingungan, apa yang harus aku lakukan dulu nih? Memahami materinya atau latihan soalnya dulu nih? Nah, menghafal triknya atau bagaimana gitu. Akhirnya tidak jadi dimulai untuk belajar matematikanya, seperti itu. Nah, cara mengatasinya adalah buat plan atau jadwal. Misal nih, kalian liburan sekolah, nggak tahu mau pergi kemana, buat aja jadwal. Misalnya hari Senin, belajar perkalian. Nah, latihan soal perkalian. Nah, kemudian kalau sudah selesai diberi tanda checklist, itu menunjukkan bahwa kalian telah mempelajarinya, materi perkalian. Terus nanti hari Selasa, pembagian plus latihan soal pembagian. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, pastikan jadwal tersusun secara rapi dan rinci, ya. Seperti tadi, Senin waktunya apa, Selasa waktunya apa, Rabu waktunya belajar apa, seperti itu. Dan yang ketiga adalah berani untuk mencoba. Biasanya kalau kalian beli buku, ya, buku matematika selain dari sekolah, kan biasanya ada latihan soal tuh, banyak kan. Kalau kalian hanya berarti soal dalam satu buku, terkadang banyak soal-soal itu dengan angka yang berbeda, atau biasanya angkanya digonta-ganti, seperti itu. Jadi kalian harus berani mencoba untuk latihan soal yang lainnya. Kalau yang standarnya, yang mudah sudah bisa, naik lagi ke yang sedikit sulit. Yang sedikit sulit sudah bisa, naik lagi yang paling sulit. Nah, sampai kalian sudah mahir, sampai kalian sudah mengerti cara mengerjakannya, seperti itu ya. Oke, dari rasa malas yang ditimbulkan atau yang berlaku apabila kalian mengalami kebingungan harus mulai dari mana, cara mengatasinya yaitu tadi. Yang pertama adalah membuat plan atau jadwal. Kemudian buatlah jadwal secara rinci. Kemudian yang ketiga, jangan takut untuk mencoba. Kemudian jenis rasa malas yang kedua yaitu lethargy. Lethargy itu adalah rasa malas yang ditimbulkan akibat tidak adanya mood atau kehabisan tenaga. Cara mengatasinya adalah coba power nap. Power nap itu tidur siang selama 15 menit atau enggak 30 menit. Coba tidur siang agar tubuh kalian itu istirahat, otak kalian istirahat, seperti itu ya. Kemudian self reward. Self reward itu berikan penghargaan untuk diri kalian, ya. Berikan penghargaan untuk diri kalian. Misalnya, aku nggak mood nih buat beres-beres kamar, atau aku nggak mood nih buat belajar matematika karena susah. Tapi karena kalian sudah menerapkan pembuatan jadwal, ya, misalnya hari Senin harus belajar perkalian, mau tidak mau kalian kan harus melakukannya. Kalau kalian sudah melakukannya, berikan self reward atau penghargaan ke kalian. Misalnya, aku habis belajar perkalian mau main game lah, gitu. Atau enggak, aku mau beli jajan, atau aku mau beli es krim untuk diriku sendiri. Nah, itu adalah salah satu bentuk self reward. Atau kalian lakukan sesuatu hal yang bisa meningkatkan
atau bisa mengembalikan mood kalian. Seperti itu. Misalnya aku ingin tidur, ya udah tidur. Misalnya aku ingin dengerin musik aja, dengerin musik yang bisa membangkitkan atau bisa menimbulkan mood kalian, ya. Kemudian rasa malas yang ketiga itu ada neurotic fear. Neurotic fear itu berlaku apabila rasa diri tidak mampu atau takut dalam menghadapi suatu permasalahan. Simpelnya gini, kurang percaya diri gitu. Pasti dari adik-adik semuanya itu kan ada rasa kurang percaya diri, mau maju ke depan kelas tapi takut, ya kan? Takutnya itu bisa jadi takut diejek, bisa jadi takut dimarahin, bisa jadi takut ditertawakan, ya kan? Nah, cara mengatasi kepercayaan diri itu adalah coba belajar yakin diri dulu. Yakinkan ke diri kalian bahwa aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Gitu kan? Kemudian yang kedua adalah ambil waktu untuk refleksi. Yang ketiga ini paling penting, lawan rasa takut. Jadi misalnya kalian mau baca puisi di depan kelas, atau enggak mengerjakan soal matematika di depan kelas, tapi kalian takut salah, tapi percayakan pada diri kalian bahwa aku pasti bisa, aku pasti bisa. Kalian harus melawan rasa takut kalian itu. Jenis rasa malas yang keempat adalah apathy. Apathy itu lebih ke rasa malas yang ditimbulkan apabila tidak adanya motivasi dan ketidakpedulian atas segala sesuatu atau semua perkara, ya. Cara mengatasinya adalah buat to-do list dan target. Ya, misalnya kalian diberi tugas tuh dari sekolah, beri project misalnya, entah disuruh buat miniatur atau apa gitu. Nah, kalian merasa tidak punya motivasi untuk mengerjakannya. Cara mengatasinya adalah buatlah to-do list. Kira-kira tugasnya itu apa aja yang diberikan. Contohnya, latihan soal halaman sekian. Targetnya kapan nih? Misalnya besok gitu. Atau enggak tanggal sekian. Nah, cara mengatasinya adalah dengan cara membuat to-do list dan target. Kemudian yang kedua adalah mempunyai kawan yang positif. Kawan yang positif itu, yuk belajar bareng, yuk ngerjakan bareng yuk, gitu. Tidak hanya mengajak main doang ya, tapi juga mengajak untuk belajar. Dan yang terakhir adalah lakukan hal yang kalian suka. Pasti hal yang kalian suka adalah game. Boleh kita nge-game, tapi harus ada waktunya juga dong untuk belajar, ya. Nah, tadi adalah 4 jenis rasa malas dan cara mengatasinya. Yang pertama ada confusion, yang kedua ada lethargy, kemudian yang ketiga ada neurotic fear, dan yang terakhir ada apathy. Nah, thank you for today. Sampai jumpa di next video bersama Kak Imei dengan materi-materi yang berbeda. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.